Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau mendemo eh, mengenai TB1 tentang bilangan desimal ke bilangan biner. Untuk pembahasan lebih lanjut atau mengenai materinya, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, tugas besar satu di sini algoritma lanjut disusun oleh kelompok 3 Saiful dengan nama Saiful, NIM 415211100049, kemudian Zaki Imaduddin dengan NIM 415211100004, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana. Nah, kemudian yang kedua, langsung ke pembahasan mengenai bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi, apa itu bilangan desimal dan apa itu bilangan biner? Bilangan desimal di sini adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol, yaitu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan sampai 9. Sistem bilangan desimal di sini yaitu menggunakan basis 10. Kemudian, apa itu bilangan biner? Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan dua macam simbol bilangan yang berbasis dua digit angka, yaitu 0 dan 1. Jadi, konversi dari bilangan desimal ke biner yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2. Kemudian diambil sisa pembaginya dan kemudian diambil sisa pembaginya. Kemudian yang ketiga di sini yaitu mengenai flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Dalam membangun sebuah program, flowchart berperan penting untuk menerjemahkan sebuah proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi, flowchart di sini berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Kemudian yang keempat di sini langsung ke menu flowchart-nya untuk sebuah pembangunan eh, program mengenai bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi flowchart di sini adalah konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Yang pertama-tama di sini mulai, kemudian deklarasi variabel in A 10, N dan E. Artinya variabel A di sini 3 variabel ditampung ke variabel A, kemudian di sini ditampung 10 elemen. Artinya di sini 3 variabel A untuk menampung 10 elemen. Jadi variabel A di sini menampung 10 elemen. Kemudian N untuk menampung nilai awal dari angka desimal. Kemudian I di sini sebagai variabel bantu yang dipakai untuk proses perulangan. Jadi variabel A di sini untuk menampung 10 elemen, kemudian N di sini menampung nilai awal dari angka desimal yang diinputkan, kemudian I adalah variabel bantu. Variabel bantu yang dipakai untuk proses perulangan. Kemudian di sini menginputkan angka desimal. Nah, setelah menginputkan angka desimal, ada perulangan for di sini. Fungsi dari perulangan for di sini yaitu dipakai untuk mencari sisa bagi, kemudian disimpan ke dalam array A. Jadi, setelah kita berproses untuk mencari sisa bagi dari hasil bilangan desimal, akan ditampung ke variabel A yang di sini. Kemudian, untuk menampilkan sisa hasil bagi yang tersimpan di dalam array A, kemudian 7, proses menurun, mulai dari I sama dengan I-1 hingga I lebih dari 0. Kemudian menampilkan angka biner dan selesai. Jadi prosesnya ada di sini akan menurun, kemudian mencetak bilangan biner selesai. Nah, untuk
pembelajaran lebih lanjut, saya akan share screen di bagian programnya. Saya akan share screen di bagian program. Nah, di bagian program di sini, yang pertama-tama yaitu int A atau variabel A yang menampung 10 elemen, kemudian N untuk menampung nilai awal atau dalam kurung angka desimal yang akan diinputkan, kemudian I sebagai variabel bantu yang dipakai untuk proses perulangan. Berarti I di sini dipakai untuk proses perulangan. Perulangan dari for di sini. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan for. Perulangan for di sini dipakai untuk mencari sisa bagi, kemudian disimpan ke dalam array A. Jadi, setelah proses sisa baginya di sini sudah ketemu, akan diproses ke dalam variabel A di sini. Nah, di perulangan for yang kedua, untuk menampung nilai hasil, untuk menampilkan nilai hasil. Jadi, yang tersimpan di dalam array A. Di sini, perulangan for yang kedua di sini akan menampung nilai hasil yang tersimpan di array A yang ada di sini. Prosesnya akan menurun mulai dari I sama dengan I di sini I sama dengan I min 1, I lebih dari sama dengan 0, kemudian I min min. Jadi hingga I lebih dari 0. Nah, di sini ada beberapa hasil dari hasil program bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, misal di sini inputkan angka desimal 13, maka angka binernya di sini 1101. Ketika kita menginputkan angka desimal 15, maka di sini angka binernya 1111. Inputkan angka desimal 13, maka angka binernya di sini 1101. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi desimal ke biner. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.